Hai teman-teman semua, apa kabar? Masih melanjutkan topik video minggu lalu? Minggu ini saya masih akan membahas soal latihan. Ada nggak sih dari antara teman-teman di sini yang dulu waktu les atau belajar musik diajari cara latihan? Bukan hanya diberi PR, lagu A ulang bagian X 5 kali, lagu B perhatikan dinamikanya. Ada nggak yang diajari bagaimana sebenarnya kita harus berlatih di rumah? Saya tidak pernah diajari caranya latihan. Dan saya harus jujur bahwa selama bertahun-tahun, saya tidak latihan dengan efektif. Sampai mungkin saya SMP menuju ke SMA, dan saya baru mengerti, dan saya baru sadar gitu bahwa ada cara-cara berlatih yang bisa membuat latihan itu menjadi efektif. Nah, lompat ketika saya menjadi seorang guru. Beberapa tahun yang lalu saya mengajar di sebuah sekolah musik, mengajar kelas grup yang isinya 5-10 orang murid. Dan murid-murid ini mereka masih preschooler ya, belum sekolah, umur 4-6 tahun. Masing-masing dari mereka ditemani oleh orang tua atau pendamping. Di situ saya sadar bahwa sebagian besar baik orang tua maupun murid adalah orang awam. Mereka punya ekspektasi yang tinggi tentang bagaimana bermain musik dengan bagus, indah, dan tepat, tetapi tidak punya gambaran sama sekali bagaimana cara berlatih yang efektif. Yang mereka tahu hanyalah, ya udah pokoknya harus diulang, ulang lagi, dan ulang lagi. Hal ini membuka mata saya untuk mengajarkan cara latihan. Di sela-sela lesson plan yang padat, saya menyelipkan mengajar cara latihan untuk nanti mereka lakukan itu di rumah. Dan waktu parents meeting, saya membagikan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk membuat latihan itu menjadi lebih menyenangkan. Setelah saya melakukan hal ini, terjadi perubahan-perubahan. Dan perubahan-perubahan ini membuat lesson di kelas saya menjadi lebih efektif. Topik mengajar cara latihan ini saya bagi menjadi 2 video. Video minggu ini berisi tentang proses mengajar cara latihan. Dan video minggu depan akan berisi tentang game atau permainan apa saja yang bisa dilakukan untuk menjadikan latihan itu lebih menyenangkan. Tetapi sesungguhnya yang terpenting adalah bagaimana kita mengajar cara latihan tersebut. Do it together. Lakukan bersama murid. Ini adalah step yang paling menggoda untuk dilewati. Karena serius, nemenin orang latihan itu membosankan dan kadang bikin kita naik darah. Apalagi kalau kita punya lesson plan yang padat, sangat menggoda untuk skip aja step ini. Karena makan waktu 10-15 menit mungkin hanya untuk mengulang di bagian yang sama. Tapi step pertama ini adalah step yang paling penting. Ajari cara latihan dan lakukan bersama murid di kelas seperti yang Anda ingin mereka lakukan sendiri nantinya di rumah. Lakukan bersama semuanya. It takes time, yes it does. Kalau menurut saya, lebih baik membuang waktu 10-15 menit di kelas untuk mengajar cara latihan daripada membiarkan mereka latihan dengan tidak efektif. Karena kalau mereka latihan dengan tidak efektif, itu akan berpengaruh juga pada lesson plan di kelas nantinya. Toh, kita juga nggak melakukan hal ini setiap minggu. Gimana menurut teman-teman? Boleh tulis opini kalian di kolom komentar. Dan, guru itu boleh loh untuk sesekali hold materi. Oke, minggu ini kita nggak usah belajar lagu baru dulu. Kita mengajarkan cara latihan. Ini hal yang basic. Dan percayalah, waktu yang dibuang untuk mengajar cara latihan ini nanti pasti akan kembali. Jelaskan kembali. Bukan kita yang menjelaskan kembali, tetapi minta muridnya untuk explain it back, menjelaskan kembali kepada kita apa yang barusan mereka lakukan, cara latihan apa yang barusan mereka pelajari dan lakukan bersama dengan kita. Karena kalau mereka tidak bisa menjelaskan kembali, mereka tidak mengerti dan tidak mengingat prosesnya, percuma kita kasih instruksi lanjutan.
Ini yang biasanya kita lakukan. Kita tulis instruksi atau PR di buku catatan anak-anak, atau mungkin kalau sekarang kita ketik dan kita kirimkan ke orang tua murid. Kebanyakan dari kita langsung lompat ke step ini, menulis instruksi tanpa melakukan step pertama dan step kedua yang tadi. Pernah mengamati nggak? Anak-anak yang masih kecil, umur SD ya kira-kira, mereka itu tidak baca instruksinya. Ataupun kalau mereka baca, mereka tidak bisa mengikuti instruksinya kalau tidak didampingi oleh orang tua. Jadi instruksi di sini berfungsi sebagai reminder atau pengingat saja. Yang terpenting adalah step pertama dan kedua tadi. Ulang, dan ulangi lagi sampai proses latihan ini masuk ke dalam otak murid-murid. Perlu waktu, tergantung muridnya juga, ada yang cepat, ada yang lama. Tetapi semakin kita mengulang, waktu yang diperlukan untuk mengajar proses ini semakin berkurang. Itu tadi 4 langkah untuk mengajar cara latihan yang kita sebagai guru harus lakukan di kelas. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat untuk Anda, dan bagikan juga ke teman-teman Anda, siapa tahu bisa menolong mereka. Minggu depan saya akan berbagi ide-ide untuk membuat latihan menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu minggu depan.